Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alexandra Jeniasuri dengan NPM 33230067. Kelas 1B. Transformasi Standar Nasional dan akreditasi pendidikan tinggi. Peluncur episode ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Pada tanggal 29 Agustus 2023, episode ini memperkenalkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Menurut Mendikbudristek Nadiem Anwar Mekarim, episode ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menemukan potensi terbaik mereka dan memaksimalkannya sehingga saat lulus mereka benar-benar siap untuk masuk ke dunia kerja dan usaha. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mendapat dukungan luas dari kalangan aktivitas akademika di seluruh Indonesia. Dalam episode ini terdapat penyederhanaan tugas akhir yang diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan. Standar kompetensi lulusan tidak lagi dijabarkan secara rinci dan kuku, sehingga tugas akhir dapat terbentuk proyek, data, bentuk lainnya, tidak hanya skripsi, tesis, atau disertasi. Dalam Merdeka Belajar episode ke-26 yang tertarik, transformasi standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi. Beberapa poin penting yang dibahas meliputi, baik yang pertama, transformasi standar nasional pendidikan tinggi. Episode ini menjelaskan tentang bagaimana standar nasional pendidikan tinggi bersifat kaku dan rinci sehingga perguruan tinggi kurang merancang proses dan bentuk pembelajaran sesuai kebutuhan keilmuan dan perkembangan teknologi. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Peluncur meningkatkan mutu perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. Yang ketiga, kewajiban membuat skripsi. Dalam kebijakan Merdeka Belajar episode ke-26 dan terbaru, perlu diperhatikan apakah kewajiban membuat skripsi dihapus atau tidak. Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertransformasi menjadi lebih sederhana dan berfungsi sebagai kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi, tidak dipreskripsi atau mengatur secara rinci, meliputi A. Penyederhanaan lingkup standar, B. Penyederhanaan standar kompetensi lulusan, C. Penyederhanaan standar proses pembelajaran dan penilaian. Sistem akreditasi pendidikan tinggi. Merdeka Belajar episode ke-26 Kampus Merdeka merupakan langkah awal transformasi sistem akreditasi pendidikan tinggi. Merdeka Belajar episode ke-26 meneruskan transformasi dengan meningkatkan beban administrasi dan finansial akreditasi pendidikan tinggi, meliputi A. Status akreditasi pendidikan tinggi disederhanakan, B. Pemerintah menanggung biaya akreditasi wajib, C. Akreditasi pendidikan tinggi dapat dilakukan pada tingkat unit pengelola program studi. Yang berikut langkah-langkah selanjutnya bagi perguruan tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan lembaga akreditasi mandiri. A. Perguruan tinggi. Yang pertama, menjabarkan standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan tingkat mutu, keluasan substansi serta visi dan nilai dalam bentuk standar pendidikan tinggi.
Yang kedua, penyesuaikan penyelenggaraan perguruan tinggi dalam peraturan baru dalam waktu paling lambat 2 tahun. Yang ketiga, peringkat akreditasi yang ada atau A unggul, B baik sekali, C baik. Tetap berlaku hingga masa berikutnya selesai perpanjangannya status akreditasi dan menggunakan status akreditasi yang sederhana. Yang berikut B, ban dan apa? Yang berikut B, ban dan UAM. Yang pertama, tidak lagi menarik biaya ke perguruan tinggi untuk asesmen status akreditasi yang bersifat wajib. Yang kedua, menyesuaikan instrumen akreditasi pendidikan tinggi dan standar nasional perguruan tinggi di luar waktu paling lambat 2 tahun. Sekian dan terima kasih.